وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita masih membahas tentang tarikhul fikhi, sejarah perkembangan fikih, dan kita masih di tahun 100 Hijriah sampai 320 Hijriah. Dan telah kita sebutkan tentang perjalanan di tahun ini. Yang paling terkenal adalah tadwin, yaitu ulama-ulama mereka konsentrasi untuk membukukan. Dan telah kita jelaskan tentang tadwinul hadis, bagaimana sejarah pembukuan kitab hadis. Dan nanti insya Allah kita di sini akan membahas tentang pembukuan ilmu fikih. Yaitu di fase ini ilmu agama luar biasa, sehingga semua ilmu agama berkembang dengan pesatnya, disebabkan karena politik itu sangat mendukung, yaitu ketika kekuasaan itu dipegang sama daulah Bani Abbas, dan ini pengaruhnya sangat, karena Bani Abbas itu sangat mendukung tentang ulama, bagaimana memacu ulama itu untuk berkembang. Maka ketika politik negara, kekuasaan negara itu sangat mendukung para ulama, akhirnya ulama itu berkembang, sehingga di zaman daulah Bani Abbas itu ulama diagungkan, ulama dijadikan marja, rujukan dalam negara, sama para ulama pemimpin belajar. Akhirnya ketika kondisi ini sangat beda dengan Bani Umayyah. Bani Abbas ini beda sekali sama Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah itu ditekan, pengekangan yang kuat sehingga ulama tidak berkembang. Sedangkan Bani Abbas itu membuka sampai nanti Ma'mun, yaitu generasi setelah Harun al-Rasyid itu, sampai mereka itu, beliau itu membuka majelis untuk diskusi para ulama, yaitu debat ilmiah. Dan beliau pun datang, beliau menyaksikan bagaimana diskusi para ulama, dan itu sebagai acara yang sangat heboh waktu itu, sehingga ulama-ulama dari penjuru negeri datang untuk mendiskusikan diskusi masalah ilmiah. Dan yang bahkan khalifahnya dulu di situ, dan mengajak putra mahkota, jadi anak-anaknya pun diajak untuk menyaksikan majelis itu. Oleh itu ketika politik negara itu, ilmu agama, akhirnya para ulama berkembang, sehingga ulama-ulama zaman itu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya memiliki pengaruh yang kuat dalam ilmu mereka. Akhirnya itu menjadi penopang dalam perkembangan. Maka ketika zaman itu adalah zaman tadwin, sehingga ulama-ulama itu zaman itu mereka termotivasi untuk membukukan ilmu. Ulama tafsir, demikian juga tentang ilmu-ilmu Quran, asbabun nuzul, demikian juga yang lainnya dibukukan, sehingga zaman itu muncul ulama-ulama penulis tafsir, dibukukan. Demikian juga ulama hadis, baik ulama-ulama yang konsentrasi pada nasnya, dikumpulkan nas-nas hadis, atau konsentrasi kepada rijalnya, rawi-rawinya, mulai dikritiki. Demikian juga ada ulama-ulama yang membicarakan tentang darajatul hadisnya. Ini hadis sahih dikumpulkan jadi satu,
yang tidak sahih dikeluarkan, seperti yang dikerjakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akhirnya apa? Dibukukan. Kitab-kitab hadis mulai dibukukan dengan metodologi yang berbeda-beda cara penulisannya itu. Demikian juga ulama fikih, mereka juga ikut untuk membangun sebuah peradaban besar ini. Akhirnya ulama-ulama fikih juga membukukan tentang istinbatul ahkam, bagaimana cara mengambil sebuah hukum dari dalil. Ada sebuah permasalahan, mereka itu bisa mengambil ini. Kenapa? Karena dalilnya, sehingga dibangunlah sebuah bangunan besar namanya ilmu fikih dari ulama-ulama ini zaman ini. Akhirnya ulama-ulama fikih mereka mulai juga membukukan ilmu mereka, bagaimana dalam mengambil sebuah hukum-hukum terhadap sebuah permasalahan dari kitab-kitab rujukan. Walaupun dalam masalah fikih pun metodologinya berbeda-beda. Ada yang metodenya itu kembali kepada nas, sehingga kalau tidak ada nasnya dia mereka harus berjuang untuk mendapatkan nasnya, sehingga ketika ada sebuah masalah itu mereka itu mencari dalilnya. Ini zaman Rasulullah ada enggak? Kalau tidak ada, mereka berhenti. Itu yang dikenal nanti dengan madrasah al-hadis. Ada juga ulama-ulama fikih yang metodenya itu mereka jauh dari dalil, hadisnya itu jauh, tetapi mereka berjuang untuk menggunakan akal mereka dalam menentukan sebuah fikih hukum, sehingga berkembang pesat analogi, demikian juga qiyas dan yang lainnya. Itu yang dikenal nanti dengan madrasah ahlur ra'yi. Dan nanti insya Allah akan kita bahas lebih lengkap lagi madrasah ini, dua madrasah ini. Sehingga metodologi para ulama ahli hadis itu, ahlu fikih itu nanti berbeda. Ada yang metodologinya itu mereka mengambil hukum dari dalil. Dalil ini sehingga pernah dibangun dalam fikih. Bangunan fikih itu dari hadis. Tetapi ada metodologi ulama yang tidak seperti itu. Metodologi itu mereka menggunakan akal. Bukan berarti mereka itu meninggalkan dalil, bukan. Tetapi tempat mereka itu jauh dari dalil. Tidak seperti Madinah. Tempat mereka jauh dari dalil, permasalahan yang mereka hadapi banyak. Dalil mereka sedikit, permasalahannya banyak sekali yang harus mereka hadapi. Mereka itu menggunakan akal untuk menentukan masalah-masalah itu hukumnya masing-masing, sehingga muncul nanti perbedaan dalam masalah istinbatul ahkam itu nanti berbeda. Dan di zaman mereka, yaitu zamannya ulama itu membuka pintu bagi para penuntut ilmu, sehingga apa? Zaman itu mulai ulama itu konsentrasi ngajar, mulai apa? Rihlah fitolab. Itu ulama dari berbagai negara itu datang ke, yaitu para penuntut ilmu itu datang ke para ulama, sehingga para ulama konsentrasi ngajar. Mereka konsentrasi ngajar, dan dari murid-murid mereka nanti akan berkembang pesat ilmu fikih itu sampai ke penjuru dunia. Berkembang pesat. Kenapa? Karena zaman ini dalam ngajar ulama-ulama itu, dan murid-murid mereka pun banyak-banyak, ribuan murid waktu itu untuk ngajar. Bahkan pejabat negara mereka nggak mau. Nanti insya Allah akan kita bagaimana Imam Abu Hanifah itu dipaksa menjadi pejabat negara, nggak mau. Kenapa? Karena zaman itu mereka sedang membangun sebuah peradaban, dibangun dari ilmu, yaitu apa? Ngajar. Akhirnya apa? Pintu tolabul ilmi itu dibuka lebar-lebar, dan didorong manusia itu tuh belajar, datang majelis ilmu. Akhirnya apa? Disitulah nanti ada rihlah, ada safar dari para penuntut ilmu untuk menghadiri majelisnya para ulama. Jika mereka itu dulu di majelis ulama itu penuh dengan ilmu, sehingga para itu setiap ada permasalahan ditanyakan, ulama itu ngambil istinbatnya. Masalah seperti ini ada orang tanya di majelis ilmu, murid gimana cara istinbatnya guru saya. Ketika gurunya ngajar, ada orang bertanya, setelah itu beliau cara mengungkapkan, cara istinbatnya, masalah seperti ini hukumnya kayak gini. Kenapa? Karena kayak gini. Akhirnya apa? Muridnya belajar mereka semua itu cara istinbatul ahkam guru-guru mereka. Maka ketika dibuka lebar-lebar, majelis ilmu dibuka, demikian juga manusia diberikan motivasi untuk belajar agama,
Akhirnya luar biasa berbondong-bondong para penuntut ilmu untuk menghadiri majelisnya para ulama. Dan itu nggak seperti zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya belum dibuka. Zaman sebelumnya belum dibuka lebar-lebar. Kalau zaman ini dibuka, apalagi didukung sama negara. Negara memang sangat mendukung tentang majelis ilmu itu. Akhirnya manusia pun berbondong-bondong. Sampai akhirnya apa? Ketika memang majelisnya dibuka, bahkan majelis sampai akhirnya apa? Perdebatan ulama satu dan kedua itu memang gak ada masalah, sehingga disitulah ilmu itu akan dibangun. Maka ilmu dibangun itu dengan cara apa? Dengan cara diskusi, dialog, debat, tetapi ilmiah. Maka itu ketika zamannya Abu Ja'far Al-Mansur, ketika menjadi khalifah ini, yaitu ketika zamannya Imam Malik, Abu Ja'far Al-Mansur itu punya niatan untuk mengumpulkan semua manusia itu di atas mazhabnya Imam Malik, yaitu kitab Muwatta itu mau dijadikan sebagai undang-undang negara, sehingga negara Islam semuanya pakai kitabnya Muwatta, pakai berarti mazhabnya Imam Malik. Maka baik khalifah, jangan kamu kerjakan. Akhirnya ditanya, kenapa engkau tidak mau ya Imam Malik? Saya akan jadikan kitab kamu sebagai negara. Kata beliau, tidak bisa. Kenapa? Karena manusia sejak dulu sudah berbeda pendapat. Biarkanlah ini pintu perbedaan itu biarkan terbuka. Jangan pendapat saya. Kenapa? Karena memaksa sebuah pendapat yang sudah lama berbeda-beda itu sangat berat bagi mereka. Maka biarkan manusia itu berjalan sesuai dengan perbedaan mereka. Akhirnya apa? Setelah itu apa? Berkembanglah ini perbedaan ini semakin berkembang. Oleh itu para ulama mereka konsentrasi untuk ngajar murid-murid berdatangan, sehingga rihlah fitolabil ilmi itu kuat sekali. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya orang-orang yang awam yang mereka nggak bisa belajar karena motivasi melihat para penuntut ilmu banyak, akhirnya nafkah, sodakoh itu melimpah. Sehingga penuntut ilmu itu, orang-orang kaya itu datang ke majelis ilmu, memberikan sodakoh kepada para penuntut ilmu. Akhirnya apa? Penuntut ilmu mereka konsentrasi belajar, demikian juga ulama konsentrasi mengajar, sedangkan mereka itu turut untuk mendonasikan. Dan itu akhirnya apa? Ketika ini berkumpul semuanya, apalagi didukung sama khalifah, negara mendukung, sehingga memang zaman itu majelis ilmu itu luar biasa. Majelis ilmu itu luar biasa. Ketika kitab itu sangat populer, jadi kitab zaman itu luar biasa, populernya itu kitab. Akhirnya para ulama itu mereka itu membersamai kitab mereka, sehingga apa? Zaman itu mulai sedikit mereka itu ngobrol, mereka itu kumpul-kumpul. Kenapa? Ulamanya itu mencontohkan kitab. Sampai Imam Abdullah bin Mubarak itu beliau itu sampai kalau sholat masjid itu cuma sholat saja, itu selesai sholat zikir selesai pulang, jarang keluar dari rumah itu, di dalam rumah terus itu. Sampai akhirnya suatu ketika itu ada orang tanya kepada beliau, idza sholaita lima la tajlis ma'ana, wahai imam, kenapa kamu itu kalau sholat di masjid selesai sholat nggak duduk bersama kita, ngobrol sejenak sih? Ngobrol, kita itu di masjid santai dulu, rahatan dulu itu. Maka beliau mengatakan, ajlis ma'as sahabati wa tabi'in, karena saya itu di rumah duduk bersama sahabat dan tabi'in. Saya juga ngumpul bersama mereka itu, tetapi saya itu lebih suka bermajelis sama sahabat dan tabi'in. Anggur fi kutubihim wa atharihim, saya itu setiap hari itu melihat buku-buku mereka dan pendapat-pendapat mereka. Fama asma'u ma'akum, sehingga bahwa saya itu lebih tabi'in. Terus kalau saya kumpul sama kalian itu faedah saya apa itu? Antum tagtabunan nas, kalau kalian itu majelisnya kalian itu majelis ghibah, sehingga kalau saya datang di majelis kalian ngobrol itu dosa. Kalau saya di rumah, saya itu baca kitab saya itu banyak sekali nukilan-nukilan sahabat, sehingga pada zaman itu memang kitab, sehingga kitabnya itu kayak jadi rujukan. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu, beliau itu kalau ngajar itu bawa kitab, sehingga
zaman itu murid itu memang diajarkan, zaman itu murid itu dilihatkan bagaimana membersamai kitab itu dilihatkan. Sampai zaman itu saya sebutkan, sampai karena taklif, jadi penulisan kitab itu terkenal zaman itu. Demikian juga sampai akhirnya munaqasyat, munadharat, diskusi, debat itu juga terkenal dengan perbedaan mereka, cara istinbat mereka. Sampai akhirnya khalifah itu, Al-Ma'mun itu membuat majelis debat. Bikin majelis debat disaksikan oleh banyak, sehingga banyak para ulama itu dapat ilmu itu dari situ. Dan biasanya itu di hari Selasa. Biasanya majelis debatnya itu di hari Selasa. Di hari Selasa beliau membuka majelis itu dan beliau datang. Imam Khalifah Ma'mun itu datang sendiri. Sampai akhirnya suatu ketika anaknya itu diajak. Ketika melihat perdebatan, dan banyak sekali cerita-cerita masalah itu. Ketika melihat perdebatan luar biasa antara dua ulama, sampai yang satu menang dalam diskusi itu, maka Ma'mun mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau kamu ingin menjadi orang yang terhormat, yaitu apa? Dengan cara ilmu, diskusi. Sehingga di majelis diskusi ini jabatan gak manfaat." Yaitu seorang khalifah pun diam. Kenapa? Karena dia gak punya ilmu. Tetapi yang punya ilmu berhak untuk bicara. Sehingga siapapun derajatnya orang itu, ketika dia punya ilmu, di majelis ilmu itu mulia. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika datang rombongan yang memberikan ucapan selamat ketika beliau diangkat. Tiba-tiba rombongan itu yang maju seorang anak, yaitu masih kecil, paling kecil dari rombongan itu. Maka beliau mengatakan, "Kabir, kabir." Yang ngomong yang besar, yang besar. Kenapa kok yang paling kecil yang ngomong? Liyatakallam man huwa akbaru minka sinnan. Hendaknya yang ngomong itu orang yang umurnya lebih tua daripada kamu. Akhirnya anak kecil ini mengatakan, "Innamal mar'u bi asgharihi wa khalifah." Seseorang itu dianggap karena dua perkara, dua anggota badan, hatinya dan lisannya. Fa idza manahallahu al-'abda lisanan natiqan wa qalban hafidhan. Kepada seorang hamba itu lisan yang cakap untuk ngomong dan hati yang bisa menyimpan ilmu, maka dia itu berhak untuk ngomong. Perkara itu dihitung dengan umurnya, maka di mana-mana itu ada orang yang berhak duduk di kursi engkau daripada engkau, karena di mana-mana ada yang lebih tua. Akhirnya beliau takjub, sampai akhirnya beliau mengatakan sebuah syair, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman." Belajarlah kalian, karena itu enggak dilahirkan dalam kondisi pintar. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang bodoh beda, orang yang berilmu beda dengan orang bodoh. Nah, setelah itu beliau mengatakan perkataan beliau itu, "Wa inna kabiral qaumi la ilma saghirun idzal tafat alaihi al-mahafil." Orang yang besar di sebuah tokoh, pemerintah, pemimpin, mereka itu kalau nggak punya ilmu, saghirun idzal tafat alaihi al-mahafil, akan menjadi rendah ketika duduk di majelis. Ketika di majelis yang berhak ngomong siapapun dia, anak kecil. Sedangkan orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya umur sudah tua, itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita di majelis. Majelis itu yang menjadi penentu itu adalah ilmu seseorang. Nah itu ketika memang ini ilmu itu di zaman itu disemarakkan, sehingga ilmu zaman itu memang diangkat itu, jadi diangkat lebar-lebar. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu muncul namanya rihlah. Ulama-ulama mereka fokus untuk belajar, mendatangi ulama. Mereka mendatangi ulama rihlah, sehingga apa? Zaman itu rihlah dalam belajar lebih terkenal daripada rihlah dalam bekerja. Sampai apa akhirnya para pedagang mereka rihlah itu kayak hilang zaman itu. Orang namanya rihlah dari sebuah negara ke negara lain itu mesti tujuannya belajar, bukan untuk bekerja. Sehingga rihlah dalam bekerja itu hilang. Kenapa? Karena lebih terkenal rihlah fi thalabil ilmi. Lebih terkenal rihlah fi thalabil ilmi, sehingga dari penjuru dunia itu mereka berdatangan untuk mendatangi ulama. Seperti Imam Laits bin Sa'ad. Ini temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah beliau itu, kata para ulama mengatakan, kata Yahya bin Ma'in, beliau mengatakan, laqad tawafal imamu Ahmad ad-dunya marratain. Imam Ahmad itu mengelilingi dunia, mendatangi ulama itu sampai dua kali. Bahkan beliau pernah suatu ketika cerita perjalanan beliau dengan Yahya bin Ma'in.
Beliau itu dari Baghdad pengen ke Yaman, ketemu dengan Imam Abdul Razak As-San'ani. Pengen waktu itu pokoknya saya pengen ke Yaman karena belajar sama beliau bersama temennya namanya Yahya bin Ma'in. Maka Imam Ahmad itu berangkatnya itu ke Mekah dulu, yaitu beliau mau umroh dulu. Di umroh, setelah itu pulang dari umroh, beliau langsung keliling ke dunia. Ini ke Son'a, kemudian kemana-mana itu. Subhanallah, ketika sampai di Son'a itu umroh, ketemu dengan Abdul Razak As-San'ani itu. Ketika musim haji, kalau misalnya musim haji itu Yahya bin Ma'in mengatakan, alhamdulillah Imam Ahmad, perjalanan jauh kita mau ke Yaman, jauh perjalanan kita ini diringankan oleh Allah. Akhirnya ditanya, kenapa? Karena ini Abdul Razak As-San'ani nggak usah kita datangi, dia sekarang sama kita, mumpung kita itu di Mekah, setelah itu kita itu belajar sama beliau. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya dari rumah niatan saya mau belajar sama Abdul Razak itu di Yaman, di rumah beliau. Saya tidak akan mengambil kesempatan di sini, sehingga bahwa saya tidak akan menghilangkan niat saya, tetap saya akan berangkat ke Yaman. Akhirnya apa? Selesai berangkat ke Yaman dan keliling dunia, sampai kata para ulama 2 kali. Sehingga zaman itu namanya seorang ulama punya guru ribuan itu biasa. Imam Bukhari itu sampai mengatakan dalam kitab beliau, adraktu aktsar min alfi alimin, saya itu mendapatkan berjumpa dengan lebih dari 1000 orang, dengan 1000 gurunya itu. Dan saya itu tidak mendapatkan mereka sedikit pun berbeda pendapat dalam masalah akidah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, iman itu ucapan dan perbuatan dan yang lainnya. Beliau sebutkan itu. Sehingga pada zaman itu ulama itu berbangga dengan guru mereka. Guru kamu berapa? Saya punya 1000 guru. Saya pernah mendatangi 1000 guru. Sehingga apa? Berbangga. Kenapa? Karena rehlah mereka. Begitu terkenal sekali rehlahnya mereka, sampai perjalanan safar itu masya Allah luar biasa. Kalau kita baca kitab biografi itu kayak cerita dongeng 1001 malam. Ada seorang ulama yang mereka itu musafir di padang pasir, nggak ada minuman, sampai akhirnya minum kencingnya sendiri, karena kalau tidak minum air mati mereka, akhirnya kencingnya diminum. Ada seorang ulama tidak punya kendaraan, tidak punya sandalnya nggak punya sandal, akhirnya jalan kaki nyeker, jalan di atas salju, sampai akhirnya buat jari-jarinya lepas. Ada seorang ulama, masya Allah, kalau kita perhatikan zaman itu ceritanya mengerikan, sampai ada seorang ulama yang sampai 3 hari 3 malam nggak makan, dan yang lainnya, masya Allah, perjalanan luar biasa. Kenapa? Rehlah sampai diberkati, sampai sebagian ulama mengatakan umat Islam itu diberkati fi rehlatil ulama, karena rehlahnya para ulama mereka. Ketika ilmu itu dicari, bukan ilmu yang datang, ilmu itu dicari, sehingga memang rehlah itu luar biasa, barokah umat Islam. Akhirnya bahwa ilmu itu kuat sekali. Maka zaman itu namanya itu hafalan berapa? 100.000. Beliau mengatakan, terus kalau di bawahnya itu ya 80.000, di bawahnya lagi terus, sampai akhirnya tanya berapa? 40.000 terakhir itu. Apakah di bawah itu ada lagi? Enggak, saya tidak mengira ada seorang penuntut ilmu yang punya hafalan dari 40.000. Coba kan itu. Zaman itu bayang 40.000 itu sudah minimal sekali itu. Zaman itu. Kenapa? Itu hafalannya jutaan. Imam Ahmad itu, kata temannya itu, saya telah diskusi sama Imam Ahmad itu, dan saya itu mendapatkan beliau itu menghafal alfi hadis. Beliau itu punya hadis 1 juta. Beliau itu hafalannya 1 juta hadis. Sehingga pada zaman itu ratusan ribu, sampai ada yang hafal seperti itu. Kenapa? Karena memang rehlah. Dan ilmu itu nanti, kokohnya ilmu seseorang itu dilihat dari beratnya perjuangan seseorang. Ketika zaman itu belajar itu berat, untuk mendapatkan satu ilmu saja, masya Allah, itu perjalanan yang luar biasa. Akhirnya ilmu itu kokoh. Zaman sekarang juga kalau kita perhatikan sama sekarang ini, zaman sekarang kita kalau mau safar belajar, fasilitas transportasi luar biasa mudahnya itu, mobil, pesawat, mudah sekali itu. Zaman dulu nggak ada.
Orang kaya zaman itu beli kuda, kalau nggak ada onta, kalau nggak ada keledai pun nggak bisa safar jauh-jauh. Kalau nggak ada jalan kaki mereka itu. Kalau masih punya uang mending mereka itu bisa punya sandal. Kalau tidak punya uang, jalan kaki tanpa sandal. Dan zaman itu penuntut ilmu pemula, anak-anak kecil itu, penuntut ilmu pemula itu, mereka itu sudah biasa safar untuk belajar itu awal hari, seperti kata Imam Ibnu Abi Hatim itu, awal kali dia belajar itu, dia itu safar sampai perjalanan, disebutkan riwayat itu sampai dihitung itu sama dia kilometer 15, itu masih pemula itu. Setelah itu apa? Sampai terus sana lagi semakin jauh. Akhirnya ketika sudah sampai sekitar 100, kalau kita hitung kita itu seperti 100 meter, 100 km, akhirnya beliau tidak ngitung lagi. Kenapa? Karena zaman biasa, tetapi ilmu itu kokoh. Zaman kita mudah sekali orang belajar itu. Akhirnya apa? Ilmunya ngambang. Ilmunya tidak ada yang kokoh. Kenapa? Karena cara mendapatkan ilmu itu mudah sekali. Nah, jadi intinya ketika zaman itu zaman rehlah fitulabil ilmi, ilmu itu dicari. Seperti kata Imam Malik, beliau mengatakan al ilmu yuhta walayati, ilmu itu didatangi, ilmu itu dicari, bukan ilmu yang datang kepada kita. Akhirnya apa? Safar fitulabil ilmi itu kebanggaan, bahkan mereka tidak nanggung untuk safar. Imam Ibnu Jauzi itu disebutkan dalam sejarah itu, beliau cerita sama anaknya itu, sampai beliau punya kitab bagus, Naftatul Kabad fi Nasihatil Walad, yaitu beliau memberikan nasihat kepada putranya. Beliau cerita di sini itu, dulu bapak saya, yaitu berarti kakek kamu itu nak, dulu orang kaya raya. Ketika kakek kamu meninggal dunia, saya dapat warisan banyak, saya punya 2 rumah warisan itu, kemudian saya punya harta, punya ini, dan semuanya habis untuk belajar, semuanya habis, gak tersisa sama sekali. Nah itu apa? Sampai pun nasihatkan kepada putranya itu, wahai putraku, habiskan umur kamu untuk belajar. Zaman itu kebanggaan orang itu safar, itu bangga sekali itu. Sampai ada sebuah cerita ini, ulama yang memang itu perjuangan ibunya. Jadi ada cerita, ada seorang bapak, seorang suami, dia itu punya harta banyak. Suatu ketika negara itu butuh mujahid untuk jihad di tempat yang jauh. Akhirnya dia termasuk yang dipilih. Kalau pemerintah itu memerintahkan, maka hukumnya fardhu ain. Akhirnya apa? Dia mau berangkat berperang, tapi dia akan pulang berperangnya itu, jihadnya itu. Maka dia itu ngomong ke istrinya, oh istriku, saya mau berangkat berjihad, saya nitip kepada kamu uang saya. Akhirnya dikasih uang emas berapa, tolong nanti dijaga uang ini berjihad, dan saya nggak pernah tahu ini sampai kapan saya bisa pulang, karena berjihadnya itu perjalanan panjang. Akhirnya sudah selesai, suaminya berangkat dalam kondisi istri itu hamil dan suaminya pun tahu kalau istrinya itu masih hamil, berharap pokoknya anaknya itu jadi orang hebat nanti itu. Akhirnya ketika istrinya itu melahirkan, maka uangnya itu digunakan untuk belajarnya anaknya itu, safar ke sana sampai akhirnya habis uangnya itu. Maka berpuluh-puluh tahun itu suaminya nggak pernah pulang. Tahun tiba-tiba berjihad. Ketika masuk ke kota itu dia kaget, dia sudah berubah. Jadi dia sudah nggak jalannya, mana alamat rumah saya, itu sudah bingung dia itu. Akhirnya dia tanya ke orang ini bangunan yang ini dulu mana itu? Sudah tidak. Mana itu? Nggak ada lagi. Akhirnya tanya-tanya, saya tanya, di sini ada seorang namanya ini berangkat berjihad, dia itu punya rumahnya di mana tuh? Juga itu terkenal itu masa itu, ya, itu orang berjihad itu terkenal sekali. Akhirnya itu juga, maka dia menuju ke rumahnya. Ketika menuju ke rumahnya itu pintu, setelah itu yang membukakan itu istrinya. Maka istrinya kayak kaget, kayak disambar petir sampai bingung lihat suami ketemu itu.
Nah, setelah itu selesai ngobrol, selesai, setelah itu ditanya, wahai istriku, dulu uang yang saya titipkan itu gimana? Uang yang dulu pernah saya titipkan itu gimana itu? Pas waktu itu sudah mau turun, istrinya matan, sudah, nanti kamu akan tahu di masjid. Itu saya titipkan di masjid itu. Kamu pergi saja. Akhirnya dia berangkat ke masjid. Masjid itu ada majelis ilmu, ada majelis tahdits. Itu majelis terkenal sama itu, namanya majelis tahdits. Banyak sekali masjid budak, penuh full masjidnya itu. Dan yang ngajar itu anak muda yang ilmunya luar biasa. Sampai orang semuanya terheran dengan keilmuan dia itu. Sampai ini yang berjihad ini pun ketika datang bapak ini pun, masya Allah, ini anak ilmunya luar biasa itu. Sampai dia itu lihat cuma gede-gede saja itu, masih bingung dia dengan kehebatan anak muda ini, ilmunya itu. Selesai majelis ilmu, pulang. Ketika pulang ke rumah, kembali lagi tanya sama istrinya, istriku, mana uang yang dulu saya titipkan itu? Akhirnya dia mengatakan, nanti tunggu, nanti akan datang uangnya itu. Nanti uangnya akan datang sebentar lagi itu. Tiba-tiba sebentar lagi datang syekh yang tadi ngajar di masjid itu, anak muda itu datang, mencium tangan ibunya, kemudian tanya, wahai ibuku, ini siapa ini? Apa ini? Akhirnya jelaskan, ini adalah bapak kamu yang dulu sempat berangkat berjihad, sudah puluhan tahun nggak pernah kembali. Akhirnya dicium, ketika dicium kaget, rupanya ini sendiri itu. Akhirnya ibunya mengatakan, wahai bapak, kalau kamu pengen tahu di mana uang kamu dulu, ini uang kamu itu di sini. Semuanya saya habiskan untuk membiayai anak kamu belajar sampai keliling dunia. Yaitu ini nanti hasilnya seperti ini. Akhirnya bangga sekali orang tuanya itu ketika uangnya itu habis. Nah itu apa, zaman itu memang kebanggaan luar biasa zaman itu. Beda dengan zaman yang lain, itu beda. Zaman itu penuh dengan ilmu. Maka orang safar sampai dia itu menghabiskan semua hartanya, dijual rumahnya. Itu zaman itu biasa. Itu memang itu zamannya seperti itu. Itu zamannya mereka. Kenapa? Karena memang zaman itu ulama-ulama itu fokus ngajar. Ulama-ulama itu fokus, dan ulama-ulama ilmunya luar biasa. Sehingga ulama itu memang dicari. Ulama itu dicari, dan zaman itu namanya ulama itu didatangi. Ulama itu didatangkan, ulama didatangi. Sehingga penuntut ilmu itu berdatang, ulang lagi, datang lagi, sehingga benar-benar ilmu itu didatangi. Oleh karena itu zaman itu ketika ilmu berkembang zaman itu, demikian juga tadwin, penulisan itu mulai kuat sekali sampai ulama-ulama mazhab mereka mulai menulis, kemudian mereka setelah itu mengajarkan kitab mereka. Akhirnya nanti murid-murid mazhab itu melanjutkan tulisan mereka, akhirnya berkembang. Maka tadwinul fikih mulai dimulai, penulisan ilmu fikih mulai dimulai zaman itu. Dimulai dari apa? Dimulai dengan Imam Malik. Ketika Imam Malik menulis kitab Muwatta, beliau nulis kitab Muwatta dalam mazhab beliau. Setelah itu Imam Syafi'i juga nulis kitabnya juga dalam mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Um. Demikian juga dalam usul fikih nanti belum mengarang kitab namanya kitab Ar-Risalah. Demikian juga Imam Ahmad mengarang beberapa kitab tulisan juga, yaitu Imam Ahmad juga punya tulisan juga. Setelah itu apa? Dari ulama-ulama yang ngajar ini, mereka ngajar, setelah itu apa? Murid-murid mereka melanjutkan dalam penulisan kitab fikihnya mereka. Imam Abu Hanifah, misalkan Imam Abu Hanifah, beliau memiliki murid yang banyak. Imam Abu Hanifah itu muridnya banyak, sampai para ulama itu menyebutkan murid beliau yang datang di majelisnya beliau itu sampai 800-an di majelisnya beliau itu. Sebagian mengatakan, dan sebagian mengatakan nanti beda juga apa muridnya beliau. Intinya Imam Abu Hanifah itu muridnya berdatangan, dan banyak muridnya itu, sampai akhirnya dari muridnya itu nanti Abu Hanifah, dan yang paling terkenal itu nanti yang melanjutkan fikih Abu Yusuf itu nanti ngarang banyak sekali kitab Al-Qadhi,
ngarang kitab namanya Al-Kharaj, demikian dan yang lainnya banyak. Demikian juga beliau punya murid yang terkenal juga namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mengarang sebuah kitab namanya itu untuk melanjutkan Imam Abu Hanifah. Ini kalau Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik kitab Muwatta, kemudian akhirnya kitab Muwatta itu dilanjutkan sama murid-muridnya. Murid-muridnya pun ngajar kitab Muwatta sampai nanti akhirnya dikuatkan kitab Muwatta itu. Seperti Imam Al-Qutbi, muridnya beliau ngarang kitab namanya kitab Al-Qutbiyah. Demikian juga Imam Asad bin ngarang kitab namanya Asadiyah, dan yang lainnya. Itu semuanya untuk melanjutkan mazhabnya Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i itu punya kitab Al-Qum dan diajarkan kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya melanjutkan, membuat ringkasan, mukhtasornya, kemudian dikuatkan lagi seperti Mukhtasar Al-Buwaiti, demikian juga Mukhtasar Ar-Rabi, Mukhtasar Al-Muzani, kemudian Al-Marwazi, ngarang beberapa kitab masalah fikih dan yang lainnya, sampai nanti dilanjutkan oleh Imam Al-Mundhiri, Ibnu Munzir, demikian juga yang lainnya. Demikian juga kalau Imam Ahmad, beliau itu punya banyak masalah-masalah yang ditanyakan kepada Imam Ahmad. Kemudian muridnya itu konsentrasi kepada itu, masalah-masalah itu. Ada pertanyaan seperti ini, Imam Ahmad jawabannya seperti ini. Nah, itu yang dikumpulkan sama para ulama dari murid-muridnya itu. Sampai akhirnya apa? Nanti muncul masail-masail, permasalahan-permasalahan yang dilontarkan. Seperti misalkan masail-masail yang nulis seperti itu, seperti Imam Al-Marwazi, demikian juga Al-Athram, demikian juga yang terkenal juga namanya Masail Al-Khallal. Itu semuanya untuk mengumpulkan dari Imam Ahmad. Akhirnya apa? Karena 4 mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu muridnya banyak. Karena mereka muridnya banyak dan mereka itu muridnya konsentrasi untuk melanjutkan fikih gurunya itu. Akhirnya sampai sekarang itu masih tersisa. Sedangkan yang lain nanti kita akan sebutkan mazhab yang diakui itu, yang sampai sekarang masih ada. Itu ada beberapa mazhab dan mazhab yang hilang. Ada juga mazhab-mazhab yang sudah hilang, yang sudah nggak ada, hilang. Insya Allah akan kita sebutkan. Oleh itu kan kita perhatikan di sini, berarti ulama-ulama itu dalam membuat sebuah mazhab itu, tartibnya itu atau tobakotnya yang paling terkenal itu, tobakotnya itu nanti ada 4, berarti itu ada 4. Yang pertama zamannya sahabat, fikih itu sampai akhirnya nanti kuat itu, zamannya ini itu kuat sekali itu ada 4 tobakot. Yang pertama tobakotnya sahabat. Siapa itu? Pernah kita sebutkan itu kibarul mufti. Jadi mereka itu ahli fatwanya sahabat, Asyrah Mubasyarah bil Jannah, kemudian tambah lagi Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah. Itu namanya tobakot pertama untuk membangun sebuah fikih. Abu Musa al-Asy'ari dan lainnya. Kemudian yang kedua tobakotnya tabi'in. Yang terkenal itu adalah fuqaha sab'ah. 7 fuqaha sab'ah itu ada 7 yang dulu pernah kita sebutkan. Itu semuanya di Madinah. Dan 7 itu yang paling terkenal namanya Sa'id. Yang paling terkenal itu Sa'id bin Musayyab. Tobakot yang berikutnya, kalau ini tobakot yang nanti larinya itu ke hadis, tobakot ahlul hadis, seperti Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Thawri, Imam Syafi'i, Abu Thawr, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Larinya ke kuatnya itu dalam hadisnya. Kemudian tobakot yang keempat Ibrahim An-Nakhai, Abu Hanifah dan yang lainnya. Itu nanti larinya ke tobakot ahli ra'yi. Nah, dari satu nanti pembangunan ilmu fikih itu dibangun di sini. Sampai akhirnya mau lengkap, nanti dilengkapi lagi nanti generasi berikutnya, dilengkapi dengan generasi berikutnya sampai sempurna. Sedikit kita pelajari tentang, nanti insya Allah biografi 4 mazhab akan kita sebutkan lebih detail. Jadi tadi kita pembangunan fikih
paling kuat memang zaman apa dikenal dengan zaman tadris dan zaman tadwin. Zaman ketika ulama itu konsentrasi untuk membukukan. Maka para ulama itu ngajar dan murid itu berdatangan. Dan namanya murid ketika duduk di hadapan guru, memang mereka itu mengambil banyak sekali faidah. Faidahnya bukan hanya ilmunya, tetapi faidahnya dalam masalah adab. Demikian juga faidahnya itu dalam masalah-masalah yang lain. Masalah istimbat, cara istimbat itu kayak apa itu. Seperti Imam Abu Hanifah pernah ditanyakan kepada Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya, hal ra'aita Abu Hanifah, wahai Imam Malik, apakah kamu itu pernah melihat Abu Hanifah? Beliau mengatakan, qala na'am, iya, saya pernah melihat. Ra'aitu rajulan, saya mendapatkan Abu Hanifah itu seseorang, lukallamaka fi hadhihi sariyati ayyaj'alaka dhahaban laqama bi hujjatihi. Jika seandainya orang itu mau ngomong sama kamu bahwasanya tiang masjid ini emas, dia itu pasti akan bisa dan kamu pasti akan percaya. Kenapa? Karena hujahnya luar biasa. Hujahnya itu luar biasa Imam Abu Hanifah itu. Dan Imam Abu Hanifah itu tadi saya sebut yang ngambil ilmu orang dan mereka nanti akan tersebar. Tetapi yang paling terkenal itu dua orang. Nanti dua orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Kalau Qadhi Abu Yusuf itu dalam tulisan, dan Muhammad bin Hasan Ash-Shibani itu kekuatannya pada fatwanya ketika dia dijadikan sebagai pejabat negara. Zaman itu, yaitu zamannya ada, yaitu di mana, yaitu zaman ketika qadhi di negara itu. Di zaman itu mazhab yang paling tersebar paling luas itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi zaman itu zaman yang paling emasnya bagi mazhab Hanafiyah. Sehingga khilafah negara itu yang terbanyak mazhabnya itu adalah mazhab Hanafi. Kalau Imam Abu Hanifah itu memang kekuatan beliau pada fatwa, karena beliau mengikuti ulama-ulama di Irak yang mereka mengambil dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengambilnya dari Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab telah kita sebutkan bagaimana metode fatwanya beliau. Kalau Imam Malik itu mulai beliau itu ngajar, kalau Imam Abu Hanifah ngajar dan konsentrasi ngajarnya itu. Bahkan orang-orang yang pintar itu dibeli sama beliau, jadi dibeli untuk belajar. Seperti Muhammad bin Hasan itu dibeli sama beliau, disuruh ngajar, sehingga fokus untuk ngajar itu fokus. Kalau Imam Abu Hanifah termasuk kaya raya, ulama yang berdagang kaya raya. Sedangkan itu mulai fokus untuk ngajar berfatwa itu ketika umur 17 tahun. Ketika beliau itu umurnya 17 tahun, dan beliau itu untuk ngajar itu sudah mendapatkan rekomendasi 70 guru. Ada 70 ulama yang sampai akhirnya mereka semuanya mengatakan Imam Malik sudah layak untuk ngajar, duduk fatwa. Apalagi fatwa zaman itu nggak sembarangan, dinamakan dengan majelis fatwa. Jadi orang-orang masyarakat itu setiap punya masalah agama datang kepada ulama ini, datang tanya, nanti giliran ngantri itu banyak sekali itu. Setiap ada masalah jawab, itu Imam Malik itu sudah direkomendasikan 70 ulama Madinah untuk berfatwa, sehingga beliau mulai fokus ngajar, kemudian berfatwa ketika umur 17 tahun. Dan saat beliau itu punya murid yang banyak, muridnya itu banyak, sampai majelisnya beliau itu nggak cukup, sampai akhirnya beliau itu kalau ngomong itu keras di belakang itu, sampai akhirnya beliau itu mengatakan, dan itu pertama kali yang membuat namanya istimla. Beliau katakan, lau ja'altu mustamliyan yusmi'un nas, jika seandainya saya itu mustamliyan itu kayak mubalik itu, karena majelis itu terlalu banyak, majelisnya itu muridnya itu banyak, zaman itu nggak ada mikrofon, akhirnya gurunya itu ngomong keras, ngomong itu harus keras sehingga yang di belakang itu mendengar. Maka
mustamlian. Jika seandainya saya itu bikin mustamlian yusbi'un nas. Mustamli itu kayak mubalik. Saya di sini, kekuatan saya untuk ngomong itu didengar sama berapa soft. Itu masih dengar. Kalau di belakang itu sudah nggak dengar. Akhirnya satu orang berdiri di situ, duduk. Nanti menyampaikan berapa meter dia itu. Setelah itu apa? Nanti ada orang lagi, ada orang lagi, ada orang lagi. Sehingga kalau saya mengatakan misalkan haddatsana fulan bin fulan, saya berhenti. Yang ngomong haddatsana fulan qala al-imam Malik haddatsana fulan wa fulan. Nanti kan lagi haddatsana fulan, belakang itu mendengar. Itu yang dinamakan dengan majelis tahdits zaman itu. Kenapa? Karena muridnya itu nggak sembarangan. Yang datang itu muridnya banyak, sedangkan zaman itu nggak ada mikrofon. Seperti gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari itu seperti Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb itu diceritakan itu, beliau itu muridnya itu ketika beliau membuka majelis tahdits itu 20.000 muridnya itu. 20.000. Nah, terus ngomongnya kayak apa itu? Itu yang datang itu 20.000. Yang ngomong kayak apa? Sehingga apa? Harus ada mustamlian. Mustamli dinamakan dengan istilah namanya mustamli, yang menyampaikan ucapan gurunya sehingga bisa didengar di mana-mana. Kemudian kalau Imam Syafi'i itu umur 15 tahun, beliau itu sudah mulai fokus untuk ngajar. 15 tahun karena sudah mendapatkan rekomendasi dari gurunya. Akhirnya beliau itu mulai ngajar. Dan pertama kali belum ngajar itu di Mekah. Itu pertama kali ngajarnya di Mekah, sekitar 17 tahun. Menyebarkan mazhabnya beliau. Dan itu mazhab beliau nanti diambil sama orang-orang yang haji. Mereka pulang menyebarkan fikihnya Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i pergi ke Baghdad. Kemudian tinggal di Baghdad, bikin majelis ilmu sampai beliau itu punya 3 majelis yang terkenal. Sampai akhirnya beliau itu menumbuhkan banyak ulama-ulama di Baghdad. Dan beliau tinggal sekitar di sana itu lama, tinggal di Baghdad itu. Jadi nanti majelis ilmu itu dibagi, yang tingkatannya sekian, tingkatannya sekian, tingkatan sekian, sampai terakhir beliau itu membagi sekitar 20 halaqah, memiliki 20 halaqah. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Mesir. Kemudian di Mesir, masjid namanya Masjid Amr bin As. Beliau ngajar fokus setelah subuh sampai zuhur. Setelah subuh sampai zuhur, dan itu banyak ulama-ulama yang duduk di situ. Seperti Rabi bin Sulaiman, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Demikian juga nanti ada murid beliau yang melanjutkan seperti Al-Buwaini dan yang lainnya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam punya 5.000 murid, bahkan sebagian menyebutkan lebih dari itu. Khamsumi'atin yaktubun, yang 500 itu duduk untuk nulis hadisnya beliau, duduk. Sedangkan yang lainnya wal baqun yata'allamuna minhumul adab, mereka belajar dari Imam Ahmad tentang adabnya. Jadi sampai akhirnya kalau sampai penuh majelisnya Imam Ahmad itu penuh. Dan ulama-ulama yang senior, murid-muridnya Imam Ahmad, mereka itu yang nulis fatwa-fatwanya beliau. Nanti dikenal fatwa-fatwa beliau itu dengan dinamakan dengan masail Imam Ahmad. Sampai akhirnya muridnya banyak. Makanya kita perhatikan ini, 4 ulama ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, karena beliau fokus ngajar, akhirnya punya murid-murid. Nah, murid-murid ini yang nanti akan melanjutkan gurunya. Murid-muridnya itu mereka luar biasa perjuangannya itu. Punya murid-murid lagi, ngajar lagi, terus sampai akhirnya ilmu mereka itu sampai sekarang masih ada. Mazhab yang sampai sekarang itu masih ada. Kenapa? Karena murid-murid perjuangan murid-murid mereka. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut lagi, masih di bab ini, masih di fase ini, karena fase ini paling penting. Nanti kalau fase yang berikutnya lebih mudah, karena fase ini paling penting. Yang terlebih Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.